Halo ASN pembelajar, selamat datang di video ke-6 dengan materi Designing Visual Communication Materials with Canva AI. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, biasanya berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu poster atau infografis dengan layak dipublikasikan? Banyak dari kita mungkin menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyesuaikan warna, tata letak, atau mencari ide desain yang tepat. Nah, pada sesi hari ini, kita akan belajar bagaimana Canva AI dapat membantu mempercepat proses tersebut. Yuk, kita mulai pembahasannya. Canva adalah platform desain daring yang memungkinkan siapapun membuat berbagai jenis desain tanpa harus menjadi desainer profesional. Dengan banyaknya pilihan template yang disediakan, Canva sangat memudahkan pengguna dalam membuat desain poster, presentasi, maupun konten media sosial dengan cepat. Nah, setelah tahu apa itu Canva, sekarang kita lihat saja apa komponen dasar yang ada di dalamnya. Dalam Canva, terdapat beberapa komponen utama, yaitu elemen, teks, upload image, dan komponen grafik. Dari menu elemen, kita bisa menambahkan berbagai bentuk grafis atau chart, lalu menyesuaikan datanya dengan cara double-klik pada grafik. Fitur-fitur ini membantu menciptakan desain yang informatif dan visualnya konsisten. Selain komponen dasar, Canva juga menyediakan fitur tambahan berbasis AI yang bisa mempercepat proses desain. Yuk, kita lihat fitur-fitur tambahannya. Canva kini memiliki banyak fitur berbasis AI, seperti AI Voice untuk membuat narasi suara otomatis, Magic Media untuk membuat gambar dari teks, dan Translate untuk menerjemahkan teks di dalam desain. Ada juga Bulk Create untuk membuat banyak desain sekaligus, Background Remover untuk menghapus latar belakang foto, serta Mockups untuk membuat visual produk secara realistis. Semua fitur ini mempercepat proses kerja kita dalam mendesain. Setelah desain selesai, tentu kita ingin bisa berbagi dengan mudah. Nah, Canva juga mendukung kolaborasi tim. Mari kita lihat caranya. Keunggulan lain Canva adalah kemampuan kolaborasinya. Kita dapat bekerja bersama tim secara online dan mengatur level akses seperti komentator, editor, atau viewer. Ini sangat berguna saat mengerjakan proyek desain bersama tim lintas bagian atau instansi. Sekarang, kita masuk ke bagian utama. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan Canva AI? Canva AI adalah kumpulan fitur berbasis kecerdasan buatan yang membantu proses desain menjadi lebih efisien. Beberapa fitur utamanya di antara lain adalah Magic Design untuk rekomendasi template otomatis, Magic Write untuk membuat headline atau caption, Magic Media untuk menghasilkan gambar dari teks, dan AI Voice untuk mengubah teks menjadi suara. Dengan fitur ini, proses kreatif bisa menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Menarik kan? Sekarang, kita lihat manfaat praktis yang bisa langsung dirasakan saat menggunakan Canva AI. Menggunakan Canva AI memberikan banyak manfaat. Pertama, efisien, karena hemat waktu pembuatan desain. Kedua, konsisten, menjaga tampilan seragam sesuai identitas instansi. Ketiga, mudah digunakan bahkan tanpa latar belakang desain. Dan keempat, komunikatif, karena infografis membantu publik memahami data dan pesan dengan cepat. Lalu, bagaimana cara menggunakan Canva AI secara langsung untuk membuat desain? Yuk, kita coba lewat panduan singkat berikut. Untuk menggunakan fitur AI, buka Canva dan pilih menu Canva AI, lalu klik Design for Me. Masukkan kata kunci seperti sosialisasi untuk ASN. Canva akan menawarkan berbagai desain yang bisa dipilih. Selanjutnya, sesuaikan warna tema, tambahkan logo instansi, dan teks singkat melalui Canva Editor. Lalu ekspor hasilnya ke PDF untuk cetak,
atau PNG untuk digital. Perlu diingat, desain yang dihasilkan AI tidak bisa diedit sepenuhnya, hanya bisa ditambahkan elemen baru. Sekarang, setelah tahu cara membuatnya, kita lihat contoh seperti apa poster yang informatif dan menarik. Poster yang baik memiliki judul yang jelas, logo instansi, warna yang sesuai tema, serta ilustrasi yang menarik di tengah. Informasi penting seperti detail kegiatan dan kontak dapat ditempatkan di bagian bawah. Pastikan desain tidak terlalu ramai agar pesan utama tetap tersampaikan dengan efektif. Nah, supaya pesan dalam desain benar-benar tersampaikan, mari kita bahas prinsip pertama dalam desain visual. Prinsip pertama dalam desain adalah pesan yang jelas. Gunakan headline yang singkat dan kuat, maksimal 7 kata. Fokuskan pada ide utama, bukan detail yang panjang. Contohnya, pelayanan publik cepat dan mudah. Kalimat sederhana seperti ini langsung menarik perhatian dan sangat mudah diingat. Setelah pesan yang jelas, langkah berikutnya adalah memilih warna yang tepat agar desain terlihat harmonis. Warna memainkan peran penting dalam desain. Gunakan warna resmi atau korporat seperti biru, hijau, atau merah, dan pastikan ada kontras agar teks mudah dibaca. Hindari penggunaan warna neon yang berlebihan. Warna juga menciptakan suasana atau karakter tertentu. Jadi, pilih warna sesuai pesan yang ingin disampaikan. Kalau warna sudah pas, elemen berikutnya yang perlu diperhatikan adalah font. Yuk, kita bahas. Font berperan besar dalam penciptakan kesan visual. Gunakan font sans serif seperti Arial, Helvetica, atau Montserrat untuk hasil yang bersih dan profesional. Terapkan hierarki, judul lebih besar diikuti subjudul, lalu isi. Hindari terlalu banyak jenis font agar desain tetap konsisten dan rapi. Kalau masih bingung memilih font yang cocok, jangan khawatir. Kita bisa cari inspirasi dulu dari berbagai sumber. Mulailah dengan mencari inspirasi dari Pinterest atau mood board untuk melihat bagaimana font mempengaruhi suasana desain. Tentukan font utama untuk judul, kemudian pilih font pendamping yang kontras namun tetap harmonis. Batasi hanya 2 hingga 3 jenis font dalam satu desain, dan pilih font klasik agar tidak cepat terlihat usang. Sekarang, setelah kita tahu cara memilih font, mari kita lihat perbedaan nyata antara desain yang baik dan kurang tepat. Desain yang baik ditandai dengan headline yang jelas, font konsisten, warna sesuai tema, dan tata letak yang seimbang. Sebaliknya, desain yang buruk memiliki teks berlebihan, warna tabrakan, font campur aduk, dan layout yang tidak tertata. Prinsip sederhana, semakin bersih desainnya, semakin kuat pesannya. Tapi ingat, keindahan saja tidak cukup. Komunikasi visual yang efektif tetap membutuhkan ketelitian dan kesadaran dalam prosesnya. Ingat, AI hanyalah alat bantu. Keputusan akhir tetap ada di tangan kita sebagai desainer. Selalu ikuti pedoman branding instansi, periksa kembali ejaan teks, dan uji keterbacaan desain dengan jarak tertentu. Desain yang baik bukan hanya indah, tapi juga menyampaikan pesan yang jelas. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas. Sebagai rangkuman, Canva AI adalah solusi untuk desain cepat dan profesional. Poster dan infografis adalah alat komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan pesan publik. Dan prinsip desain utama yang harus selalu diingat adalah pesan yang jelas, warna yang tepat, dan font yang konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya.